sahabat Merah Putih, selamat datang di talk show perdana Bincang Inspiratif. Senang sekali saya Winda Oktania menyapa Anda langsung dari Geraha Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani Untak Surabaya. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat meskipun di masa pandemi ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dalam talk show Bincang Inspiratif ini, kami akan membahas tentang capaian prestasi membanggakan Sivitas Akademika Untak Surabaya. Nah, kali ini saya sedang bersama dua mahasiswa wirausaha luar biasa, peraih dana hibah ajang bergengsi kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Kali ini saya ada pertanyaan untuk kedua narasumber. Mungkin bisa diceritakan ya Kak ya mengenai latar belakang atau ide berdirinya usaha. Yang pertama untuk ini sambal goreng ikan teri dari dapur Mas Fizul juga. Yang pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujadid Izul Mahmualo, bisa dipanggil dengan Izul. Saya founder dari sambal goreng ikan teri dapur Fizul, yang dimana berlokasi usaha di Jombang, Jawa Timur. Nah, dari kita mendirikan usaha dari tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan Agustus. Nah, itu kita kedatangan tamu dari luar pulau, tepatnya di Maluku Utara. Kemudian kita bincang-bincang dan sebagainya. Padahal beliau ini pengusaha tambak ikan teri yang ada di Ternate. Oh gitu ya. Kemudian sambil berjalan, beliau kirim kita ikan teri sebanyak 20 kilo waktu itu. Kita bingung mau dibuat apa ini ikan terinya kan. Nah, habis itu udah kita sama ibu saya buat tuh ikan teri. Ikan teri rencananya bukan buat dijual, cuman dibuat bagi-bagi aja lah. Gitu. Kemudian kita bagi-bagi, kita buat. Kemudian dari pelanggan juga itu dari anak-anak pondok kita buat, kemudian kita bagi ke mereka. Respon mereka positif dari mereka, bilang wah enak ya, kok gak dijual aja katanya gitu. Ya udah, dari situ kita bikin. Waktu itu aku masih sendiri sama ibu. Udah, kemudian kita buat, aku yang bagian masak juga, ngirim juga, marketing juga, penjualan juga, semuanya lah serba sendiri. Masih diandal sendiri ya? Betul. Kemudian habis itu di bulan, aku bikin janji di situ. Selama 3 bulan kalau semisal usaha ini gak jalan, out, gak usah dijalankan lagi lah. Kemudian di bulan pertama kita buat, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, nah itu langsung melonjak gitu profitnya. Kita jual di orang-orang, online semuanya lah kita tebar semuanya. Nah habis itu di bulan keempat, kelima, nah di bulan kelima ini kita ikut Expo KMI. Dan sebelumnya memang kan udah punya usaha itu, usaha Fizul juga yang KBMI tahun kemarin juga yang lolos. 2020. Betul. Iya. Nah kemudian sambil jalan itu juga daftar itu Expo KMI dari jalur umum lah, dari luar KBMI. Kemudian ikut, bikin proposal dan sebagainya, kemudian lolos untuk tahap penjurian. Nah tahap penjurian, nggak nyangka juga waktu ikut di sini kan, expo-nya kan di sini itu. Kemudian ikut selama 2 hari, hari Jumat sama hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, hari Jumat itu penilaian lewat ini kan, lewat apa itu namanya. Jadi penjurian dan sebagainya. Kemudian hari Sabtu pengumuman. Nah, pengumuman itu dari juara harapan, juara 3, 2, 1. Nggak berharap juara 1 di situ. Udah gini. Dan juara 1 Untak Surabaya. Ternyata juara 1. Iya, juara 1. Hebat. Padahal kan juga nggak nyangka bisa apa ya? Kok bisa gitu loh. Padahal cuma produknya kayak gini, ikan teri kayak gini, tapi dengan niatan kita ya memang produk ini kan berkahnya untuk semua orang. Makanya dengan slogannya kan berkah berjamaah dari beta untuk Indonesia. Seperti itu. Luar biasa, keren sekali ya Kak ya. Ini untuk yang pertama kali dulu dijualnya di pondok yang di Jombang berarti ya? Kita di Ponorogo. Oh, di Ponorogo juga ya? Jombang juga ada. Jadi nggak ada niatan untuk dijual sih. Cuman respon dari konsumen, enak kok gak dijual aja, udah. Oh jadi awalnya cuma bagi-bagi di pondok aja, yang ada di Jombang sama di Ponorogo. Betul. Gitu. Oh baik.
Untuk selanjutnya dari keranting hijab ini boleh diceritakan gimana awalnya latar belakang terbentuknya dari keranting hijab sendiri. Oke Kak, jadi kebetulan saya kan dari teknik dan kebetulan saya itu melihat kayak banyak pekerja lapangan khususnya wanita, terutama mungkin di proyek juga seperti itu yang menggunakan hijab dan itu merasa kurang percaya diri gitu Kak. Kalau misalnya keringatnya itu menempel di kerudung seperti itu Kak. Nah untuk sebab itu dari adanya produk anti keringat dari keranting ini itu mungkin bisa menambah kepercayaan diri wanita untuk dalam hal fashion atau dalam bergaya gitu Kak. Gitu. Jadi ini produk unggulannya itu adalah jilbab anti keringat gitu ya Kak? Iya betul, ya? sebetulnya untuk keranting sendiri itu khususnya fashion dan hijab seperti itu. Oh jadi ada produk lain? Ada produk inovasinya, ini produk apa aja Kak selain hijab? Anti keringat. Iya. Kalau untuk hijabnya sendiri itu banyak macamnya Kak. Banyak, jadi nggak cuma yang anti keringat aja? Nggak ada, kalau untuk di keranting sendiri itu banyak untuk produk variasinya gitu. Cuman untuk produk unggulannya itu jilbab anti keringat? Iya. Kalau boleh tahu itu apa yang membedakan dari jilbab itu sendiri? Kenapa kok bisa anti keringat? Mungkin untuk dari bahan bakunya ya Kak ya, ini mungkin lebih premium dan itu bisa mengantisipasi dan menetralisir keringat gitu Kak. Itu jadi untuk idenya sendiri kakaknya searching bahannya, kakaknya yang cari sendiri atau mungkin dapat informasi dari... Iya, kami survei sendiri Kak. Survei sendiri. Jadi di toko kain cari jilbab yang bahan jilbab bahan yang baku yang sekiranya bisa untuk hebat, keren sekali. Pasti menemukan ini ya kesusahan sendiri kan Kak kalau misalnya jilbab gitu. Untuk selanjutnya masih untuk kedua narasumber kita. Ini gimana sih Kak ceritanya untuk proses mengikuti KBMI sendiri hingga akhirnya berhasil mendapatkan hibah? Iya, kalau aku sendiri itu dari 2019 ikut KBMI. Waktu itu bukan KBMI sih, Expo KMI tepatnya, 2019. Kemudian kita berangkat ke Batam, buat proposal, sementara kan proposal dengan usahanya Mr. Rizal waktu itu. Kemudian 2020 buat proposal juga dengan produknya Vizul, buat masker dan APD. Kemudian yang tahun sekarang ini, sambal goreng ikan teri. Nah itu ya prosesnya nggak terlalu ribet juga sih menurut saya. Kemudian cuma buat proposal, kemudian yang penting idenya di situ. Idenya, usahanya real ada, udah insya Allah bisa lolos seperti itu. Tapi hebatnya bisa bertahun-tahun, berkali-kali dan semuanya menang itu gimana Kak tipsnya? Karena kita semua kan kayak Kak Vizul ini hebat banget mulai dari apa tadi APD ya? Iya, APD terus risol, makanan terus sekarang makanan sambal goreng ikan teri. Iya. Gitu. Menurut saya karena dulu aku waktu bikin risol itu juga karena memang usahanya udah ada sih. Usahanya udah ada, yang penting usahanya real ada. Iya. Kemudian bikin proposalnya ya seperti kayak latar belakang usahanya seperti apa, kemudian foto-fotonya real dan sebagainya, prospeknya ada, prospek untuk usaha kedepannya ada, udah insya Allah bisa lolos. Itu semua Kak Vizul yang... Betul, aku sendiri yang bikin proposalnya kayak gitu. Gitu. Kalau untuk keranting hijab buat Kak Yuri? Kalau dari kami kebetulan ini baru kali pertamanya ikut KBMI. Tapi langsung menang ya? Alhamdulillah. Jadi ceritanya itu ya kami tertarik dengan salah satu program yaitu KBMI, lalu ikut workshop ataupun pembekalan serta sosialisasi yang ada diselenggarakan oleh PKMI kalau pas itu Kak. Nah dari itu lumayan dapat banyak insight dan wawasan baru terkait gimana sih caranya kita menyusun proposal, gimana caranya kita trik-triknya gimana gitu Kak untuk menyusun proposal seperti itu. Dan kebetulan juga kemarin itu sempat terkendala juga karena pandemi, kita diskusinya itu juga agak susah, apalagi dari tim kita itu ada yang dari luar kota gitu Kak. Jadi kita benar-benar memaksimalkan Zoom pas itu diskusi gimana dalam proses penyusunan proposal dan lain-lain. Dan alhamdulillah berkat dari saran dari dosen pembimbing juga, dari support dari teman-teman juga itu bisa sampai lolos. Gitu Kak. Ya. Itu kalau boleh tahu berapa orang untuk timnya dari keranting hijab sendiri? Atau hanya Kak Yuri sendiri? Oh enggak Kak,
Kalau untuk KBM itu saya timnya ada 3 orang. Teman saya satu Novi itu dari Prodi Ilkom. Kebetulan dia bagian pemasaran. Lalu ada Anissa itu dari manajemen. Anissa untuk terkait keuangan gitu, Kak. Oh, jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Cuman untuk produksinya Kak Yuri ya? Ya, saya kebetulan PIC produksinya. PIC produksinya. Gitu. Baik, kalau boleh tahu, kemarin ini kan dapat dana hibah. Betul. Iya. Itu kira-kira berapa rupiah dan dana itu rencananya dipakai buat apa? Digunakan untuk apa? Kalau saya kemarin itu total pendanaannya Boleh juga di-share omsetnya selama sebulan dapat berapa? Seenggaknya kalau kita bisa memulai bisnis, kita bisa membantu memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Gitu.